Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang etika profesi polisi. Langsung masuk ke materi pertama, yaitu ada etika kepolisian. Tugas pokok kepolisian merupakan tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian, tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan, keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau training. Dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya dan bertanggung jawab moral dan etika. Organisasi kepolisian sebagaimana organisasi pada umumnya memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya. Selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi, serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, di mana mereka bertugas dan semua itu demi masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia, tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam suatu komunitas. Apakah yang dimaksud dengan etika? Etika itu berasal dari bahasa Latin yang disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamaknya adalah eta. Istilah ini juga kadang-kadang disebut dengan mores atau mos, yang juga berarti ada istiadat atau kebiasaan yang baik, sehingga dari istilah itulah lahir penyebutan moralitas atau moral. Menurut WIS Purwadarminta, pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak, etika. Kemudian etika menurut IGD AB Wiranata merupakan filsafat moral, yaitu pemikiran yang dilandasi oleh rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Dalam konteks profesionalisme, etika memberikan jawaban dan sekaligus pertanggungjawaban tentang ajaran moral, yaitu bagaimana seseorang yang berprofesi harus bersikap, berperilaku, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Etika kepolisian menurut Kunarto adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak. Rangkuman etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 34 dan Pasal 35. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya, harus dapat mencerminkan kepribadian Bayangkara Negara seutuhnya, mengabdikan dirinya sebagai alat negara penegak hukum yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung. Diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi. Oleh karena itu, setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah tugas dan wewenang kepolisian. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenangnya. Polisi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas, yaitu yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Beranjak dari ketiga tugas pokok kepolisian yang baru saya sebutkan tadi, tumpuan negara, bangsa, dan masyarakat terletak sepenuhnya di pundak kepolisian. Ketiga tugas pokok tersebut akan menguji kemampuan kepolisian apakah dapat mengembannya. Namun tidak dapat dipungkiri, tugas pokok tersebut sangat merepotkan kepolisian disebabkan beberapa fakta, antara lain terbatasnya anggota kepolisian Republik Indonesia, minimnya sarana pendukung yang menopang kepolisian dalam menjalankan tugasnya, sumber daya manusia yang masih relatif kurang, dan minimnya anggaran yang diberikan kepada kepolisian. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Hal yang merupakan salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya, penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung dua pilihan.
Pilihan yang pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, di mana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Untuk lebih merinci mengenai tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam pasal 13, dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas yang A. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, yang B. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, yang C. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, yang D. turut serta dalam pembinaan hukum nasional, yang E. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, F. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. G. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. H. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. I. melindungi kepentingan jiwa, raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dari pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. J. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. K. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Dan L. yang terakhir melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah wewenang kepolisian yang akan dipresentasikan oleh Saudari Nashwa. Baik, berikutnya selain tugas pokok kepolisian yang sudah disebutkan, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan, lalu untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, lalu untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, untuk mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, lalu untuk mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Berikutnya, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, lalu melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang, lalu mencari keterangan dan juga barang bukti, juga menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional, dan mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Juga memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan usaha lain, serta kegiatan masyarakat, dan menerima dan juga menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya juga berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, untuk menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, lalu memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, lalu menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan juga senjata tajam, juga memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan, juga memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Lalu berikutnya melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional, juga melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait, juga mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional, dan melaksanakan kewenangan lainnya yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Ya, materi selanjutnya itu mengenai polisi yang berwatak sipil. Jadi paradigma kepolisian sipil itu berkaitan dengan paradigma penegakan hukum.
Jika dahulu paradigma kepolisian itu bersifat represif yang ditandai dengan penggunaan kekuatan maksimal, kemudian satuan reserse yang galak yang menerapkan investigasi reaktif, kini paradigma kepolisian itu adalah kedekatan antara polisi dengan masyarakat dalam meminimalisir akar kejahatan dan juga ketidaktertiban, menampilkan gaya kepolisian yang lebih responsif serta persuasif. Polisi sipil ini memiliki 3 kriteria utama. Yang pertama itu cepat tanggap, yang kedua itu keterbukaan atau transparansi, dan yang ketiga itu adalah akuntabilitas. Di bidang operasional, kepolisian sipil ini melakukan pengayoman dan juga perlindungan kepada warga sehingga kegiatan warga itu di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya itu dapat terselenggara dengan baik, aman, dan juga tertib. Kemudian pemolisian komunitas atau community policing itu dijadikan sebagai dasar program dasar dan meluas bagi warga kelurahan dan juga desa-desa. Apa itu pemolisian komunitas? Jadi pemolisian komunitas itu adalah strategi dari kepolisian yang berfokus pada pengembangan hubungan dengan anggota komunitas. Filosofinya adalah kepolisian memberikan layanan penuh yang sangat pribadi, di mana seorang petugas berpatroli di area yang sama untuk jangka waktu tertentu dan mengembangkan kemitraan dengan warga untuk mengidentifikasi dan juga memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian Bina Mitra dan juga intelijen melakukan rekayasa terhadap potensi warga dalam mencegah kejahatan dan ketidaktertiban. Lalu patroli sabara dan juga polantas itu berfungsi sebagai simbol kehadiran aparat penegak hukum di tengah masyarakat yang melakukan patroli, penjagaan, pengawalan, dan lainnya. Dari kesemua itu, tugas kepolisian ini menampilkan sifat kesabaran, kebijaksanaan, serta kepiawaian komunikasi sosial yang baik karena mereka itu berhadapan dengan warga yang umumnya itu orang-orang baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu polisi dalam penggunaan kekuatan. Polri adalah sebagai aparatur negara dan birokrasi pemerintahan. Fungsi polisi secara universal adalah membasmi kejahatan, memelihara ketertiban, dan melindungi warga dari bahaya. Karenanya, polisi lazim dirumuskan sebagai badan penegakan hukum, sebagai pemelihara ketertiban, sebagai juru damai, dan pelayanan publik. Meskipun berperan sebagai penegak hukum, namun visi dan tujuan badan kepolisian di negara yang totaliter jelas-jelas mengabdi pada penguasa. Polisi digunakan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan sehingga tampilan polisi menjadi antagonistis. Polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunaan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasionalkan secara terbatas. Karena itu, etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi, semangat kesukuan, keagamaan, dan atau semangat sektarian lainnya. Dalam konteks masyarakat demokrasi, penegakan hukum hendaknya dipandang sebagai perlindungan atau pemulihan hak warga yang terlanggar karena fungsi hukum pada hakikatnya adalah melindungi hak. Penegakan hukum bukan sekedar drama kekerasan lawan kekerasan atau pembalasan dendam, namun lebih merupakan sarana pemulihan keseimbangan yang terganggu. Kepolisian mengemban dua sosok yang berbeda, bahkan sering bertolak belakang, yakni sosok keras dan sosok lembut. Sosok ini harus ditampilkan dalam suatu ritme sesuai kondisi persoalan yang dihadapi. Ketika menghadapi warga yang sabar, patuh, dan bisa diajak komunikasi, maka sosok lembut yang ditampilkan. Namun ketika berhadapan dengan warga yang membangkang, ketika bermusuhan bahkan menyerang, maka sosok keras terpaksa ditampilkan. Dalam menghadapi pembangkangan atau serangan, polisi diberi dispensasi tentang penggunaan cara paksaan, kekerasan, dan bahkan penggunaan senjata api, tetapi dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum. Dengan paradigma penegakan hukum yang lebih responsif persuasif, maka kekuatan fisik yang digunakan harus terukur dan seimbang dengan perlawanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengambilan keputusan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menunjukkan karakteristik yang menonjol dari penyidik sendiri. Sacipto Raharjo mengatakan bahwa dalam pertukaran dengan masyarakat atau lingkungannya ternyata polisi memperlihatkan suatu karakteristik yang menonjol dibandingkan dengan aparat hukum yang lain seperti hakim, jaksa, maupun advokat. Polisi sendiri merupakan hukum yang hidup atau ujung tombak dalam menegakkan hukum pidana.
dalam melakukan penangkapan dan penahanan misalnya. Polisi menghadapi atau mempunyai permasalahan sendiri. Pada saat memutuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, polisi sudah menjalankan pekerjaan yang multifungsi, yaitu tidak hanya sebagai polisi tetapi sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Penyidikan tersebut sangat rawan dan potensial untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan polisi baik dalam bentuk polisi corruption maupun polisi brutality. Kemudian di M. Teven sendiri, seorang pakar hukum dari Belanda yang terkenal dengan kata-katanya, jika aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa syarik undang-undang. Dengan perkataan lain, berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendapatkan keadilan. Artinya, bagaimanapun lengkapnya suatu rumusan undang-undang tanpa didukung oleh aparatur penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan tetap buruk. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya mengenai etika profesi kepolisian sebagai pedoman hidup bagi anggota Polri. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian negara Indonesia. Dalam wujud komitmen moral selanjutnya disusun dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pada etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Keempat aspek di atas saling berkaitan erat satu sama lain yang secara simultan harus ditumbuh kembangkan oleh setiap insan Polri sebagai aparat penegak hukum yang profesional yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur dalam tribrata integritas moral, etika profesi, dan berpegang teguh pada komitmen yang telah disepakati dalam pelaksanaan tugasnya. Nilai-nilai falsafah hidup yang dimiliki semua keterampilan teknis yang dibutuhkan Polri dalam menghadapi tantangan sosial kekinian, semua berujung pada upaya merebut kepercayaan publik atau public trust. Dengan adanya etika kepolisian, mampu dijadikan barometer untuk menjadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribatra yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila, serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian negara. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian, yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bayangkara. Dan etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu mengenai kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi etika profesi kepolisian itu memuat 3 substansi etika, yaitu etika pengabdian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan, yang mana dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia yang memuat komitmen moral setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian yang mana berfungsi sebagai pembimbing pengabdian sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, di mana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Selanjutnya, perumusan kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua tingkat organisasi. Selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai syarat pengangkatan anggota kepolisian. Syarat ini telah diatur dalam pasal 21 UU nomor 2 tahun 2002. Syaratnya yaitu pertama ada warga negara Indonesia, kedua minimal sekolah menengah umum, ketiga tidak pernah dipidana atau melakukan tindak kejahatan. Lalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, minimal berumur 18 tahun, lalu berwibawa, jujur, adil, dan tidak tercela, kemudian setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehat jasmani dan rohani, dan terakhir lulus pendidikan dan pelatihan kepolisian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.